pertemuan atau frekuensi perkuliahan yang ke-12. Jadi kita nanti sampai ke 15 karena yang ke-16 itu digunakan untuk UAS atau ujian akhir ya. Jadi kita nanti sampai ke 15, ini ke-12. Nah, minggu kemarin kelas ini sudah ada tugas kelompok untuk melakukan observasi atau melihat praktek negosiasi bisnis yang berlangsung atau yang terjadi di suatu unit usaha. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa tempat atau lokasi usaha yang disurvei tidak usah yang muluk-muluk, perusahaan yang besar ya dengan karyawan yang banyak dan beragam. Tidak perlu seperti itu, tetapi berhubung kondisi sekarang ini lagi pandemi seperti ini adalah yang disurvei atau diobservasi adalah usaha yang pertimbangannya yang memudahkan bagi kelompok ya untuk melakukan survei. Dan hasil pekerjaan kelompok itu diwujudkan dalam bentuk laporan dan semua sudah dikirim atau di-email ke saya on time ya, tidak ada yang melebihi waktu deadline atau batas akhir. Nah, kemudian setelah saya lihat dan saya teliti memang sudah seperti apa yang diinginkan, tetapi tentu saja ada beberapa yang masih belum memenuhi kriteria atau persyaratan yang kemarin sudah dijelaskan. Nanti akan kita lihat bersama-sama dan kekurangannya nanti bisa ditambahkan atau disusulkan. Kalau dalam kondisi yang normal seperti biasa di semester-semester yang lalu, artinya tidak ada pandemi seperti sekarang ini, biasanya lalu kelompok itu mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Jadi laporan itu dipresentasikan oleh masing-masing kelompok ya dalam perkuliahan. Masing-masing kelompok maju ke depan kelas terus presentasi. Tapi berhubung ini kondisinya berbeda, nanti masing-masing kelompok tidak perlu presentasi, tapi masing-masing laporan akan saya review, dan nanti ada diskusi. Anggota kelompok yang lain yang bukan sedang direview pekerjaannya nanti boleh tanya atau boleh menanggapi, dan bagi kelompok yang tugasnya sedang direview itu nanti wajib untuk menjawab atau menjelaskan. Untuk menyingkat waktu, sebentar. Untuk menyingkat waktu saya mulai ya dengan apa ini? Sebentar. Apakah share screen saya bisa ditangkap dengan baik ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, tapi terlalu kecil ya. Ini saya mau membesarkan bicaraan ini. Bu, maaf itu kayaknya punya kelas B deh, Bu. Oh, ini punya kelas B? Aduh. Iya, Bu. Bukan kelompok 1 kelas A ya?
Bukan, Bu. Yang Itu kelompok masih, 1 Bu. kelas Kelas B itu mahasiswanya. ya. Oke, kalau gitu nah iya, karena kemarin itu di apa covernya tidak ada tulisan kelompok 1A, kelas A atau kelas B, jadi saya malah keliru ini. Coba kalau ini kalau ini kelas A apa kelas B? Aditya Fajar, Alvin Bagas. Kelas A, Bu. Oh ya, ini kelas A. Kelas A berarti saya mulai dari kelompok 2 saja ya. Ya, ini tugas kelompok pertemuan ke-11. Judulnya proses negosiasi bisnis pada usaha soto sapi Mbah Kromo. Logo UNS sudah betul, terus daftar anggota kelompok sudah betul. Nah, ini anggota kelompoknya sudah join, sudah masuk semua ya. Nah, supaya disimak nanti. Ya, supaya disimak nanti. Yang pertama adalah company profile atau profil usaha. Nama usaha, bidangnya kuliner, produknya ini lokasinya di Magelang. Berdirinya sejak 2003, jadi sudah lama sekali, sudah tidak meragukan lagi. Berarti termasuk usaha yang sudah lama ya, ini di Magelang, bakso yang sudah lama. 2003 sudah 17 tahun, lama sekali ya. Konsumen sasarannya, kemudian positioningnya, coba kita lihat yang menjadi kekuatan atau yang menarik bagi konsumen adalah menggunakan resep atau racian nenek moyang ya, turun temurun maksudnya ya. Jadi resepnya itu mulai dari mungkin dulu yang pertama kali sampai sekarang itu masih digunakan terus. Jadi mungkin rasanya itu tidak berubah gitu kali ya. Nah, pemiliknya sekarang. Pemiliknya Ibu Upit Sariati. Posisinya pemilik sekaligus pengelola. Kemarin kan sempat saya suruh menjelaskan ya, apakah owner atau pemilik itu juga sekaligus pengelola. Karena ada usaha yang antara pemilik dan pengelola itu berbeda. Ini sekaligus pemilik sekaligus pengelola. Kemudian karyawannya ada 3 orang dengan masing-masing tugasnya seperti ini. Ada yang tugasnya hanya membuat minuman saja ini. Ada yang mencuci. Kemudian ada yang menyajikan atau waitersnya ya, menyajikan. Tidak ada yang bertugas membantu memasak atau menyiapkannya, tidak ada ya. Ya, nanti bisa ditanyakan apakah karyawannya 3 orang itu tugasnya hanya seperti ini saja ya. Kan ada yang mungkin menyiapkan tempat ya, membersihkan tempat, menyapu dan seterusnya. Kemudian ini kasirnya itu siapa yang menerima. Ini nanti bisa di explore atau ditanyakan ya untuk anggota kelompok yang lain, semua juga menyimak. Ini saya menyajikan supaya menyingkat waktu saja ya, kalau nanti masing-masing kelompok harus presentasi nanti kelamaan kita terbatas waktunya. Nah, ini yang kita highlight-nya adalah praktek negosiasi bisnis yang ada di sini. Proses negosiasi
terjadi antara pihak rumah makan dengan pembeli atau konsumen. Pihak rumah makan bernegosiasi dengan cara memberitahu para konsumen bahwa walaupun meminta nasi setengah porsi, tetapi porsi daging, soto, dan seterusnya, gimana nih ya? Walaupun mereka meminta. Ya, nanti dijelaskan ya. Ini proses negosiasi bisnisnya ini. Terutama yang sudah ditulis ini ya, yang nanti supaya dijelaskan bagi kelompok 2. Walaupun meminta porsi nasi separuh, tetapi harganya tetap sama misalnya ya. Konsumen meminta tambah untuk minuman. Kalau minumannya terlalu manis dan seterusnya, nah ini diberikan secara gratis. Terus negosiasinya di mana? Nah ini yang belum ada adalah hasil dari negosiasi tersebut ya. Ini menjadi catatan bagi kelompok 2 adalah hasil dari negosiasi tersebut itu biasanya seperti apa. Sekarang lampiran. Ya, kemarin saya suruh melampirkan foto-fotonya, terutama satu foto produk yang dihasilkan ya. Ini betul. Apa itu? Soto. Apa ini tadi ya? Lupa saya. Produknya. Kelompok 2. Soto. Oke. Soto ini gambar produknya. Ya, soto dan teman-temannya ini. Kemudian tempat usahanya ini ya. Ada tulisannya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini usaha yang real atau nyata ya, bukan dikarang-karang, bahwa ini benar ada. Dan ini karyawannya. Oh ini ya, karyawan dan konsumennya ini mungkin. Nah, ini foto yang sangat penting yaitu ketika anggota kelompok melakukan wawancara. Ini yang diwawancarai siapa? Pemiliknya atau karyawannya ya, nanti bisa dijelaskan. Nah, yang masih kurang lagi adalah foto anggota kelompok. Jadi catatan dari saya, yang nanti ditambahkan, satu adalah hasil dari negosiasi, yang kedua foto anggota kelompok. Ya, sekarang teknologinya sudah canggih, bagaimana Anda merangkum foto masing-masing anggota kelompok menjadi satu atau mungkin menjadi 2, terserah ya. Nanti ditambahkan. Saya kira itu untuk kelompok 2. Sebelum saya lemparkan kepada anggota kelompok yang lain, silakan kelompok 2 siapa yang mau mewakili untuk menjelaskan ini. Tadi pertanyaannya yang pertama adalah ini ya, tugas karyawan ya, karyawannya ada 3, tugasnya masing-masing ini. Ya, apakah tugasnya hanya itu saja atau mungkin ada tugas tambahan yang lain? Itu dulu yang dari saya. Silakan siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Oke, Mas Titi Putri silakan. Ya. Jadi kan di usaha ini, UMKM ini ada 3 orang karyawan. Sebenarnya tuh yang karyawan pertama itu tugasnya tuh dari pagi, kan bukanya tuh mulai jam 6 pagi, Bu. Terus karyawan yang pertama itu menyiapkan buat kayak meja, kursinya, terus semua yang dibutuhkan kayak nanti mangkok-mangkok gitu, perabotan-perabotan dibutuhkan itu dari pagi. Terus nanti sekaligus bantuin pas jualannya itu, sama nanti kalau udah selesai bisnisnya, usahanya itu, nanti dia juga ngembaliin perabotan-perabotan peralatannya itu ke tempat semula lagi gitu. Terus yang karyawan kedua itu memang cuman khusus di bagian yang untuk mencuci mangkok, gelas gitu-gitu. Terus yang ketiga itu membantu kalau misalkan
kan yang terjun langsung itu kan pemiliknya juga, Bu. Nah, kalau misalnya pemiliknya itu lagi meracik gitu, nanti karyawan yang satunya itu membantu buat kayak menyiapkan plastiknya, wadahnya gitu-gitu sambil kadang sebagai kasirnya juga yang bantuin buat kasir gitu. Kalau yang untuk mempersiapkan bahan-bahan yang untuk dijual itu semua dilakukan sama pemiliknya itu sendiri. Mulai dari jam 3 pagi gitu, Bu. Oke. Terima kasih Nastiti atas konfirmasinya atau penjelasannya. Jadi menurut penjelasan kelompok 2 tadi, ini bukan Nastiti sebagai individu ya, tapi dia sebagai kelompok 2. Menurut penjelasannya tadi berarti agak berbeda dengan apa yang ditulis di sini ya. Tadi dikatakan bahwa karyawan pertama itu bertugas mulai dari pagi menyiapkan semua peralatannya, termasuk membersihkan ya mejanya, kursinya, menyiapkan piring dan seterusnya. Dan karyawan kedua itu khusus mencuci piring, gelas, mangkok yang sudah dipakai. Nah, kan berbeda dengan di sini. Jadi nanti supaya direvisi, dirinci seperti apa yang dikatakan tadi, ya, dijelaskan tadi. Karyawannya ada 3, oke. Lalu masing-masing pekerjaannya itu apa secara rinci. Ya, saya kira itu yang dari saya. Berikut tadi ya yang harus ditambahkan. Nah, sekarang saya persilahkan anggota kelompok lain kalau mau ada yang ditanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya paskan di mana tampilannya yang mau ditanyakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Billy, silakan. Ini kan dalam negosiasi yang ada di Soto ini, contohnya kayak nasi, Bu. Mungkin walaupun nggak setengah porsi, tapi tetap bayarnya 1 porsi. Nah, misalnya dalam sistem seperti itu yang diberlakukan oleh Soto tersebut seperti itu, misalnya membuat pendapatan atau konsumen yang datang berdampak kepada pendapatan yang berkurang gitu, Bu, atau pelanggan yang sepi, tidak mungkin kurang disukai oleh konsumen. Nah, itu kira-kira kalau seperti itu, apakah lebih baik merubah sistemnya atau tetap bertahan pada sistem yang seperti itu, Bu, kira, Bu? Itu tadi pertanyaan atau sekaligus mungkin usulan ya dari Abigail tentang proses negosiasi bisnis yang terjadi. Ketika konsumen memesan nasi yang setengah porsi, ternyata dikenakan tarif yang sama dengan kalau 1 porsi penuh. Nah, silahkan kelompok 2 untuk menanggapi bagaimana. Ya, terima kasih Mas Billy buat pertanyaannya. Jadi di rumah makan ini tuh sistemnya kan harga 1 porsinya kan 10.000. Nah, kadang tuh banyak banget pembeli yang minta nasinya tuh emang setengah aja, dan mereka juga meminta buat harganya tuh setengah gitu loh, jadi 5.000. Sedangkan di rumah makan ini tuh untuk membeli dagingnya aja tuh udah mahal ya, lumayan. 1 kilonya itu 75.000 daging sapi. Nah, itu tuh sistemnya kalau di rumah makan ini, kalau misalkan ada yang minta nasi setengah, itu tuh buat setengah nasinya lagi tuh diganti sama dagingnya itu. Jadi tetap dihitung 1 porsi, tapi dia tetap dapat daging yang lebih banyak gitu loh. Gitu. Walah, ya kalau begitu ya berarti kan sama aja ya 1 porsi. Tak kirain kan setengah nasi ya beneran dikasih nasi setengah gitu. Makasih Nastiti jawabannya. Ya, sama-sama. Gitu jawaban dari kelompok 2 ya untuk Billy.
Karena kalau hanya dikurangi nasinya saja setengah porsi lalu tarifnya juga berbeda atau turun, dikhawatirkan nanti akan rugi karena justru porsi yang lebih mahal itu adalah untuk sotonya ya, karena dagingnya tadi yang harganya mahal. Begitu ya, kelompok 2 mungkin? Ya Bu, benar Bu. Ya, begitu. Ya, saya kira karena untuk terbatasnya waktu, pertanyaan dari kelompok lain saya batasi 1 saja ya. Nanti yang lain tanya untuk kelompok yang berikutnya. Nah, ini berarti yang kelompok 2 sudah tadi tambahannya adalah 1 hasil negosiasi, 2 foto anggota kelompok. Sekarang untuk kelompok 3, Bu, maaf itu kelas B, Bu. Kelas B lagi juga, Bu. Salah kelompok. Kalau kelas A, sebentar ini kelas B lagi ya. Kalau ini wedangan Mohyamin, Ya, Bu. kelas A itu Bu. Bu. Oke, kelas A ya. Berarti ini kelompok 4. Judulnya UMKM Wedangan Mohyamin Surakarta. Anggota kelompoknya ada Ahmad Thorik, Ahyar Nur, Ganang, Miftahul, Rivaldo, dan Sabrina. 6 orang. Company profile-nya. Nama usahanya Wedangan Mohyamin. Jenis usahanya food and beverage. Produk yang dihasilkan aneka makanan, bungkusan, gorengan, dan seterusnya, dan minuman. Lokasinya di Serengan, Surakarta. Kalau nulis Serengan sama Surakarta ya huruf paling depannya huruf besar toh ya. Ini juga Mohyaminnya juga huruf besar. Ini bisa gitu loh, food and beverage, foodnya huruf besar. Ini ya huruf besar, nanti dibenahi. Pengusaha dan SDM-nya didirikan oleh Saudara Halim. Mas Halim, didirikannya kapan ini? Tahun berapa? Tidak ada ya keterangannya. Iya, Bu, nanti ditambahin, Bu. Ya, berdirinya kapan? Karena kemarin kan syaratnya harus paling... Di company profile ada, Bu. Oh, di company profile ada? Ya, ada. Oh, ini Juli ya? Oke, Juli ini berarti sudah 3 bulan, 4 bulan lebih ya. Oke, karyawannya ada 3 orang, tugasnya apa ini? Ya, ini teknisnya jangan digandeng terus gini ya. Karyawannya ada 3 orang, misalnya karyawan 1 ini ganti baris, karyawan 1 kurung namanya Selamat Tok gitu ya. Terus tugasnya apa? Ganti baris, karyawan 2 dalam kurung namanya siapa? Mas Arif. Titik 2 tugasnya ini gitu ya. Supaya lebih jadi mocoy jangan nyambung terus gini, ini capek. Karyawannya 3 itu ya 1, 2, 3, terus tugasnya apa. Nah, ini kita lihat bersama-sama. Proses jalannya negosiasi. Ada yang terjadi, ada konflik antar pegawai dan konflik pegawai dengan pemilik. Jadi ada 2 macam konflik.
Kalau konflik antar pegawai itu kemudian memunculkan proses negosiasi. Topik yang dinegosiasikan adalah job desk atau pekerjaan, tugas, ya. Tugas masing-masing karyawan. Ini yang konflik antar pegawai ini yang bernegosiasi siapa ini ya? Coba nanti dijelaskan ya. Karena ini konfliknya antar pegawai, biasanya yang bernegosiasi juga pegawai satu dengan pegawai yang lain gitu kan? Atau tidak? Terserah ya, nanti dijelaskan. Atau kalau ada yang mau ditanyakan. Terus ini konflik pegawai dengan pemilik. Topiknya adalah mengurangi kesalahpahaman mengenai kebijakan baru. Kalau ini jelas ya, pasti pegawai dengan pemilik ini yang melakukan negosiasi. Hasilnya apa ini? Apakah kedua belah pihak sudah menerima atau siapa mengusulkan apa, lalu bisa ada kesepakatan atau tidak, gitu ya, jelaskan nanti hasilnya. Ini yang poin 2, konflik pegawai dengan pemilik dengan konflik antar pegawai dengan pemilik. Ini bedanya apa ini? Kalau Bedanya antar apa? pegawai itu keseluruhan pegawai, Bu. Jadi kebanyakan pegawai itu kan datang terlambat. Kalau cuma pegawai dengan pemilik itu tadi kayak perorangan gitu loh, konflik perorangan. Satu orang pegawai gitu. Kalau yang ini ya kan sering rata pegawai sering telat gitu. Kalau pegawai sering telat, terus ini dimasukkan ke sini nggak bisa? Bisa, Bu, sebenarnya. Nah, Ya. kan jadi nggak jelas toh bedanya. Iya. Kalau menurut penjelasan Anda tadi, kan seluruh pegawai dengan ini. Nah, ini apabila seluruh pegawai, misalnya ya, THR sudah 3 hari menjelang Lebaran belum diberikan. Kemudian seluruh pegawai sepakat untuk menghadap. Nah, ini baru seluruh. Tapi kalau seringnya pegawai telat, ini apa mereka telatnya bareng-bareng semua? Kan tidak ya. Bentar. Kalau bisa diringkas, artinya contoh permasalahannya ini bisa masuk ke sini, ya sudah, nggak usah pakai ini gitu maksudnya ya. Nanti malah timbul pertanyaan. Sekarang lampiran, ini tempat usahanya ya, angkringnya bagus. Ini siapa? Pemiliknya ya? Itu pegawainya, Bu. Oh, pegawainya. Oke. Ini lokasi usahanya. Jadi ini kalau di close up sekaligus menjadi foto produknya ya, gitu. Ya, Bu. Nah, foto anggota kelompoknya mana? Belum ada ya, nanti disusulkan. Udah, Ibu, di yang isi di kemarin kan udah tak kirim ke email. Oh, yang JWA Japri itu ya? Yang email. Email. Bu. Oh, di email. Oh, ya makanya belum tak buka itu emailnya. Oke, anggota kelompoknya sudah ya. Ya, oke. Silahkan anggota kelompok lain yang mau menanyakan. Ini di mana toh posisinya, apa itu? Lokasinya Mohyamin itu daerah mana? Dekat. Itu, Bu. Jadi kalau dari SMA 7 lurus ke arah yang kalau kita ke perempatan mana ya, Bu ya? Kalau lurus itu ke Sukabinoto Suman tuh ya. Kalau kiri ke Bestik itu, Bu. Nah, itu pokoknya sebelum lampu merah itu. Ikutin jalan aja.
Kalau ini kelas A betul? Feni. Betul, Bu. Nah, Betul, Bu. ya, ini kelompok 5, judulnya praktek negosiasi bisnis pada UMKM Solo Sneakers. Anggota kelompoknya ada Feni Dewanti, Laras, Rehan, Ripka Hutajulu, Rina, Solika, dan Yoga Alif. Ya, mudah-mudahan ini sudah join semua. Profilnya berdirinya sejak 2013. Produknya bidang sepatu. Ini retail apa produksi? Bikin apa menjual? Menjual, Bu. Menjual, Bu. Oh, berarti produknya bukan sepatu. Ini jasa ya, berarti retail. Bidang usahanya, bidang jasa. Kan ya, suppliernya kadang-kadang tidak bertanggung jawab karena pemesanan dalam jumlah banyak. Ya, tetapi pengirimannya tidak benar karena apa itu kalau ada kerugian tidak bisa ditahan dan seterusnya. Nah, profilnya ini usahanya di Grogol, Sukoharjo. Wah, ini pengusahanya atau pemiliknya alumni UNS ya, S1 Transfer Management. Bu, itu alamatnya itu alamat itunya, Bu, yang punya tokonya itu. Oh, alamat pemiliknya. Kalau lokasi usahanya? Ya, Bu. Di Baron, Bu. Aduh, namanya sebentar. Ditulis di mana ini yang alamatnya usahanya itu? Lupa, Kelihatannya Bu. lupa ditulis, Bu. Oh ya, Maaf, Ya, Bu. teman. ya Tapi berarti nanti Wah, ditambahkan. di lampiran ada, Bu. Ya, di dalamnya, di kontennya harus ada. Ya, kan itu nanti jenis usahanya apa, produknya apa, ya produk atau jasa ya bisa. Kalau membuat manufaktur ya produknya berupa barang apa. Kalau itu jasa atau servis ya jasa apa. Kalau ini kan jasa retail ya. Pengecer gitu kan. Ya, terus lokasi usahanya di mana. Gitu. Nanti ditambahkan. Nah, ini karyawannya ada 32 orang. Ini dalam satu tempat apa? Itu tempat, Bu. Oh, iya. Oh ya. Kalau yang Itu di toko per 6 toko orang. 6 orang, Bu. Ya. Yang lainnya di mana? Di Semarang 2 tempat, kemudian di Jogja sama di Jawa Timur kelihatannya. Kok nggak salah. Kalau di Semarang dan Jogja itu bentuknya apa? Di mana? Juga outlet juga, Bu. Offline Oh, store juga. Hampir sama berarti kayak toko di juga kan? Nah, berarti toko Iya, juga. Bu. Ya. Jadi tadi penjelasannya jangan yang 6 di toko, ya. Oh, di masing-masing toko. Oh ya, oke. Masing-masing toko ya, karena di tempat lain juga toko. Artinya tidak ada yang misalnya di gudang atau di apa khusus di gudang, khusus di tempat apa itu pemasoknya gitu enggak ya. Oke, saya lihat lampirannya. Nah, ini display dari produk. Bukti wawancara dengan pemilik toko ini maksudnya yang mana? Oh, ini ya? Itu lewat Mana? Zoom, Bu. Itu Zoom, lewat Bu. Zoom, Bu. Ya, lewat Zoom, Bu, Oh, wawancaranya. ya. Jadi, ya saya kira ini foto anggota kelompok gitu. Tapi ini anggota kelompok ketika melakukan Zoom dengan pemilik toko begitu. Iya, Bu. Iya. Itu yang Nah. di anak panahnya itu yang punya tokonya, Bu. Oh, Yang yang di bawah. kotak ini. Yang bawahnya Yang bawah. sendiri, Bu. Ya, Ini ya. yang cowok itu, iya. Oh, oke.
1, 2 ya. Oke. Silakan anggota kelompok lain kalau mau ada yang ditanyakan ya. Kalau saya sih sudah tadi tinggal menjelaskan apa itu lokasinya yang belum ada. Anggota kelompok lain yang ingin menanyakan? Kok malah ketawa ini? Siapa yang mau tanya malah ketawa ini? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tanya harganya, kalau tertarik sama sepatunya, boleh. Bagus Aldi, mau tanya? Geleng-geleng. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti dibenahi, kemudian ditangkan. Ya. Saya lanjut ke kelompok lain. Wah, yang mana lagi ya? Kalau kelompok 1 itu yang punya siapa? Kalau yang ini benar kelas A ya. Ini kelompok berapa ini? Ada Bagus, Aldi Saryono, Billy Abigail, Dahlia, Dewi Kris, Gabriel Krishna, Laurencia, dan Noval A. Ada semua ini anggotanya? Ya. Silahkan dibuka saja suaranya Bagus Aldi kalau mau menjawab ya, jadi jangan geleng-geleng mantuk-mantuk. Mulai dari covernya, judulnya apa ini? Nah, belum ada judulnya kan? 1 catatannya, nanti direvisi. Company profile, nama pemilik. Ini. Jadi
mulai dari depan itu orang sudah punya gambaran. Oh, ini laporan tentang usaha ini. Nah, ini kan dari depan belum tahu usahanya apa ya. Ya, setelah masuk company profile-nya baru kita tahu, oh usahanya catering, kuliner ya. Karyawannya ada 4 orang. Beroperasi sejak tahun 2000. Lokasinya di Nusukan. Surakarta. Terus pemiliknya sebagai manajer sekaligus ya, jadi tidak terpisah. Kemudian karyawannya 4 orang, tugasnya masing-masing rinciannya bagaimana ini? Ya, 4 orang itu seperti apa? Apakah sama tugasnya? Kalau sama ya diberi penjelasan ke 4 orang karyawan tersebut tugasnya sama, yaitu memasak, kemudian packing atau mengemas produknya dan seterusnya ya. Dijelaskan apa saja. Karena ada kemungkinan kan antara karyawan satu dengan yang lain kan beda tugasnya. Kalau sama dijelaskan sama, kalau beda rinciannya seperti apa? Karyawan 1 apa tugasnya, 2 apa tugasnya, dan seterusnya. Jangan pelit-pelit menjelaskan, ya. Baik, Bu. Nah, sekarang negosiasi yang terjadi. Biasanya dikarenakan adanya komplain pelanggan. Nah, berarti yang melakukan negosiasi siapa dengan siapa? Biasanya itu manajernya dengan pelanggannya. Soalnya biasanya ya manajer dengan pelanggan, Bu. Manajer dengan pelanggan yang komplain tadi ya. Apa yang dinegosiasikan ini biasanya karena posnya terlalu besar. Iya, jadi posnya terlalu besar dan itu membuat seperti kayak ada benjolan atau apa dikarenakan porsi terlalu besar dan packingannya itu tidak muat dalam pasakan itu tidak muat dalam packingan. Jadi itu menurut pelanggan itu tidak terlihat elok atau bagus, Bu. Jadi di komennya di bagian situ biasanya. Kemasannya itu apa tuh, Mas? Bungkusnya itu apa? Dalam box, Bu, biasanya box. Box ya, jadi kayak dus gitu ya? Dus ya. Oke. Solusi permintaan maaf dan mencoba mencari atau membuat packing yang lebih cocok. Ya, berarti hasil dari negosiasi itu apa? Ada kesepakatan ya, yang manajer cateringnya yang lebih menyesuaikan untuk mencari atau membuat packing yang lebih sesuai gitu. Iya, Bu, gitu, Bu, kurang lebih. Nah, ini wah ini pas jam makan siang ya, jadi bikin lapar. Ini produknya. Berarti makanan siap saji ya, misalnya apa itu pemesanan nasi box gitu ya misalnya. Ya, Bu, pemesanan nasi box. Itu maaf saya belum mencantumkan foto wawancara sama foto anggota kelompoknya waktu itu. Foto tempat usahanya juga belum. Foto tempat usaha juga belum ya. Nanti berikutnya saya akan foto wawancara anggota kelompok dan juga foto tempat usahanya. Baik, Bu. Foto tempat usahanya. Kalau foto wawancaranya, kalau misalnya Anda tidak datang langsung ke tempat usaha, ya itu aja. WA atau apa tadi Zoom-nya itu di Zoom screenshot saja ya. Kalau via WA ya di screenshot gitu aja. Ini kan usahanya itu kan di rumah. Itu langsung gimana atau gimana? Enggak. Ini kan tempat usaha itu kan di rumah, Bu. Jadi itu ya, foto gimana? Home industry. Foto nah, ini kan home industry. Di rumah itu ada nggak tulisannya apa tadi catering apa tadi namanya? Fortuna apa sih? Nah, ada tulisannya nggak Fortuna Catering misalnya gitu di rumah itu apa kayak MMT apa
plakat kecil aja misalnya gitu. Nggak ada Bu, kata yang Nino katanya nggak ada. Sebetulnya sih bisa disiasati. Ini kan ada apa ini? Kayak flyer apa merek apa logo. Ini sebetulnya pembelinya suruh bawa ini, suruh nenteng ini, terus Anda foto gitu aja sudah merupakan foto lokasi ya. Oh. Mewakili ya, dia mewakili MMT-nya. Ya dia suruh bawa ini apa? Ini logonya gitu. Merek Fortuna ini, gitu aja. Ya. Oke, itu. Nah, ini list pertanyaannya. Sama foto anggota kelompoknya belum ada. Tugas anggota kelompoknya apa? Ya, belum ada. Ya. Oke. Ada pertanyaan yang kelompok lain? Misalnya kalau mau pesen itu minimal berapa porsi gitu, ayo silakan tanya. Ini pada aktif semua kan? Aktif, Bu. Aktif, Nah, Bu. nanti jangan-jangan Bu, nggak saya kelihatan. ingin bertanya. Oke, siapa ini? Sebutkan namanya dulu. Namanya Solika Sumawati, Bu. Bu, saya izin bertanya. Kalau pemesanan untuk partai besarnya itu harganya itu tetap sama atau berbeda? Biasanya kan kalau catering kan ada partai besar, ada partai kecil pemesanannya. Nah itu biasanya kan harga-harganya itu kan berbeda. Untuk cateringnya di sini tuh berbeda atau tetap sama untuk pemesanan partai besar? Silahkan kelompok yang sedang di-review untuk menjawab. Kalau cuma beli 20 pack dengan nanti saya pesan misalnya untuk 200 orang harganya sama apa beda misalnya. Silakan. Ayo, agak cepat dijawab. Bentar Bu, yang pemiliknya belum datang. Sudah dijawab apa belum ini? Harganya sama Bu untuk pemesanan jumlah banyak, namun ada bonusnya kalau misalnya memesan dalam jumlah tertentu atau jumlahnya banyak Bu. Ada bonusnya. Ada bonusnya. Nah, bonusnya berupa apa? Solika nanya. Halo Solika, itu jawabannya. Anda sudah puas atau mau tanya berikutnya? Ya, Bu. Sudah. Terima kasih Mas Bagus atas jawabannya. Terima kasih Mas Bagus. Mulai usahanya kapan? Jenis produknya enggak ada loh ya, nanti ditanyakan lagi. Kalau gambarnya sih ada selain nasi box ya, ini kan nasi box, terus ini ada apa ya ini? Sebentar Bu. Saya dengar dulu. Itu ikan Bu. Ikan. Ikan Ya, apa ikan. Apa otak-otak? Kayak dari garis-garisnya tuh ikan. Aduh, saya cek dulu. Ya udah, nanti ini kayaknya kok kayak otak-otak dibungkus daun itu loh ya.
Gitu. Itu terus ada sausnya ini. Kayaknya sih Bu Anas cuman apa itu nebak-nebak aja. Nanti ditanyakan lagi ya. Produknya apa saja. Ini penting. Kalau di kelas lain itu malah di foto ini daftar menunya. Makanan apa yang bisa dipesan. Nah nanti misalnya saya tertarik mau pesan puding misalnya. Bisa enggak ini terima pesanan ini? Kan enggak tahu. Tapi kalau sudah ditanyakan bisa menerima pesanan atau order makanan apa saja. Nah ini kan lebih jelas ya. Gitu ya. Kelompok yang sedang direview supaya menjadi catatan daftar menu itu merupakan tadi produk yang termasuk produk yang dihasilkan yang lengkap. Oke. Saya kira untuk siang ini sampai ini dulu ya yang di review. Ini tadi berarti kurang berapa kelompok? Coba pilih, ada enggak? Kelompoknya siapa yang belum di review? Kurang satu ya berarti ya? Oke, kurang satu kita sambung minggu depan. Yang kelas B tadi malah hari ini belum direview sama sekali karena jamnya kuliah itu jam 8 sampai 10 itu saya minta untuk mengikuti webinar kan tadi bersamaan dengan ada kuliah umum ya. Jadi besok minggu depan baru mau direview. Berarti yang kelas A nanti kurang satu saya lanjutkan minggu depan. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini Zoom meeting-nya. Sebagai catatan di masing-masing kelompok yang tadi sudah direview, kalau ada tambahan atau revisi, nanti bisa langsung di WA saja ke Japri, ke WA saya ya. Nah, nanti akan saya lihat, saya baca di WA saja. Begitu saya kira. Ada pertanyaan, terutama untuk yang kelompok yang sudah direview? Tadi yang kelompok berapa tadi jumlah karyawan dan masing-masing tugasnya dirinci ya, karyawan 1 terus ganti baris bawahnya gitu supaya jelas. Jangan disambung ke samping terus gitu ya. Oke. Ini ada yang chat. Ya. Saya kira cukup itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan siang ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kebersamaannya siang ini. Salam sehat. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.